Ada pergerakan lur. Ada pergerakan lur. Ini sungai airnya lagi gerak-gerak. Saya yakin ini ada sesuatu. Tuh, kita tunggu. Saya yakin ada sosok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Si. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan ke sungai yang cukup syahdu. Coba kita bayangin kalau kita kesini malam hari, itu ada pohon bulu yang cukup gede. Di sana kanan kiri sungai itu ada deretan pohon bambu gelap banget. Sekarang kita ambil arah ke sini, ayo. Kita ke atas. Buset, ya Allah. Rimbun banget. Kita naik. Kita ke sini, semoga bisa menemukan sesuatu. Poin set. Ini tumbuhan bambu semua ini. Sampai ke atas sana, sepanjang aliran sungai di sini bambu tok. Ada pergerakan lur. Ada pergerakan lur. Ini sungai airnya lagi gerak-gerak. Saya yakin ini ada sesuatu. Tuh, di pinggir air dia basah. Ada yang baru saja nyemplung ke dalam air. Sebentar, kita tunggu. Saya yakin ada sosok di sini. Nggak tahu apa. Itu kok kayak ada lubang. Kita tunggu aja sampai kepalanya nongol. Biasanya hewan yang suka hidup di air itu dia akan mengeluarkan kepalanya. Contohnya kayak buaya, itu kan dia juga suka mengeluarkan moncongnya loh di permukaan air. Begitu juga dengan sosok yang satu iki. Cuman kelihatan dia kok betah banget di dalam air, nggak metu-metu ya. Saya kurang pelan-pelan tadi, nggak tahu ya kalau ada hewan di situ. Tahu-tahu nyemplung ke air dia. Ya wes, kita pindah aja, kita balik ya. Hampir saja menemukan sesuatu, tapi sayang telat ya. Ya Allah. Dalan rek angel. Tuh. Nggak ada. Kita naik. Banyak duri. Loh. Kalau kita nggak hati-hati, duri bambu kayak gini kuatnya minta ampun, kayak kawat ya. Kita turun lagi lewat sini. Enak dalannya gak ya? Enak dalannya juga.
nggak ada lur. Yang punya kebun lagi nanam nanas, deretan tanaman nanas sampai ujung sana ya. Itu masih ada beberapa bibit lagi tuh. Kayak yang punya kebun nanamnya belum selesai nih. Ini namanya bibit nanas, diambil dari ujungnya buah ya. Di atasnya buah itu kan ada tunas tuh, masih ada tunas. Itu yang ditanam kalau buah nanas. Lewat ndi sampai pelan-pelan. Ayam ini kok kayak lubang persembunyian ya lur. Coba kita deketin. Ini sahdu banget, masya Allah. Terus tak bilang ini dari sana jalannya kan agak halus, ketemunya sama lubang ini. Ini biasanya lubang dalam banget kayak biawak. Ini juga bisa masuk lewat sini. Kayak atas itu juga itu. Berarti di sini populasi biawak masih banyak banget ini. Tuh, jalannya kelihatan bekasnya masuk ke sana. Nah, ini ada lagi nih. Kalau ini kayaknya sering buat lewat ini. Tuh, masih halus banget. Oke, kita turun lagi. Iseng-iseng lur ini tadi, daripada duduk di rumah ya, keluar. Saya penasaran ke bawah gitu loh. Di tikungan sungai ini ada apa ini? Oh alah, nyampe sini banyak banget lubang-lubang misterius. Tuh, itu juga ada lubang lagi. Nah, di sini tikungan sungai ini, ya Allah, kayak bekas aliran lahar Semeru, masuk ke dalam kanan kiri tinggi ya. Kalau daerah sini ini kan masuk Kedunggalar Ngawi ya. Kalau di sini batu-batu besar kayak gini jarang. Beda lagi dengan tempat tinggal saya yang dulu, yang waktu saya sering vlog di sungai dekat musola itu loh, musola yang tepat di atas jurang pinggir sungai. Itu kan masuknya Kendal. Kalau Kendal gitu terus masuk kawasan lereng Lawu. Jadi sungai kayak gini full banget batu-batu gede. Kalau nggak percaya teman-teman bisa cek di video-video lama saya ya. Saya jadi inget waktu lihat video live-nya Sopo Mas Trio Towur, terus hasil drone-nya Mas Andrea Ramadan di Gunung Semeru sana. Di sepanjang aliran itu kan banyak banget batu-batu gede. Saya membayangkan gini, berarti dulu Gunung Lawu kan masih aktif ya. Gunung Lawu ada di barat sana. Gunung Lawu sampai sekarang kan masih aktif, cuman lagi tidur. Meskipun banyak orang yang tidak tahu tentang itu, dia bilang Gunung Lawu itu gunung mati. Yang mereka kurang info, berarti dulane kurang adoh nek ngomong Gunung Lawu gunung
Gunung Mati itu dolane kurang adoh. Karena terbukti kalau kita melakukan pendakian ke Gunung Lawu lewat jalur Cemoro Kandang di dekat pos 2 itu masih ada kawah dan masih aktif sampai sekarang. Kita nyampe di area pos 2 aja udah nyium bau belerang. Apalagi kalau kita mau turun ke kawahnya. Itu udah bukti jelas banget kalau Gunung Lawu masih aktif. Saya membayangkan berarti Gunung Lawu terakhir meletus itu tahun 1885 ya kalau nggak salah. Berarti sekitar 150-an tahun yang lalu. Itu posisinya ya sama persis dengan Gunung Semeru yang sekarang ya. Sampai jarak berkilo-kilo, batu gedenya itu bercecer. Jadi tempat tinggal saya yang di Kendal itu dulu berarti salah satu isi dari Gunung Lawu yang turun karena banyak batu gede. Nah, uniknya semakin kita menjauh dari titik lokasi itu, semakin ke timur, batu gedenya semakin jarang. Itu membuktikan, jadi pokoknya sama persis dengan keadaan Gunung Semeru yang sekarang lah ya. Karena kan semakin menjauh dari Gunung Semeru, batu gedenya kan semakin nggak ada, hanya tinggal abu sama pasirnya ya. Kalau kita semakin mendekat ke Gunung Semeru, batunya banyak banget, gede-gede, full batu pokoknya. Kapan-kapan lah nanti kita vlog ke sana, kita tunjukin bukti kalau Gunung Lawu itu dulu sempat meletus dan mengeluarkan material batu dan pasir nyampe berjarak berapa itu, ada kalau 9-10 kilo adalah dari Gunung Lawu. Kalau dari puncaknya yo jauh banget, karena Gunung Lawu itu kan bentuknya dia tidak langsung kerucut meninggi ya. Gunung Lawu itu tergolong gunung yang cukup besar dan luas. Jadi titik puncaknya ada di tengah. Kalau diukur jarak dari puncak ke rumah itu ya jauh banget. Tapi kalau cuman sampai di lerengnya masuk ke area hutan terakhir, pemukiman terakhir warga ya deket dari rumah. Gunung Lawu itu kan gugusan bukit-bukit. Kalau kita lihat dari jauh Gunung Lawu itu kelihatan satu. Tapi kalau kita udah mulai mendekat, justru Gunung Lawunya nggak kelihatan karena udah ketutup sama bukit yang paling deket dari kita. Kita naik ke bukit pertama, melihat Gunung Lawu belum kelihatan lagi. Ketutup bukit yang kedua, jadi naik turun, agak naik sampai akhirnya ke puncak Hargodumilah.